البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kita masuk di pembahasan poin ke-42. Ya, Pak. Berapa? 41 udah belum? Udah. Abid, kurang Abid. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلما سمعت من الآثار شيئا ثم لم يبلغ عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل، وقوله ان الله ينزل الى السماء الدنيا وينزل يوم عرفه وينزل يوم القيامه وان جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى لعبد العبد ان شئت ان مشيت الي هرولت إليك، وقوله خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala: wa kullama sami'ta minal athari syai'an, dan setiap yang kamu dengar dari athar. Athar itu peninggalan ulama-ulama salaf kita, termasuk hadis itu pun juga nanti dinamakan dengan athar. Demikian juga ucapan para sahabat itu juga dinamakan athar. Jadi kalau athar itu lebih umum, sedangkan hadis itu hanya dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau athar itu lebih umum. Wa kullama sami'ta minal athari syai'an, dan setiap yang kamu dengar dari athar sesuatu mimma lam yablughu aqluka, di mana akal kamu tidak bisa mencernanya. Yaitu maksudnya di sini terkadang Allah dan Rasul terkadang mendatangkan sebuah masalah yang tuhiru bihil uqul, masalah-masalah yang membingungkan akal. Tetapi tidak mungkin agama itu datang dengan sesuatu yang tuhilul uqul, sesuatu yang mustahil bagi akal. Jadi apakah Allah dan Rasul itu atau agama itu mendatangkan masalah-masalah yang rumit bagi akal? Maka kita katakan iya. Banyak masalah-masalah yang akal kita nggak bisa menerima, rumit, di akal kita itu rumit. Tetapi kabar dari Allah dan Rasul tidak mungkin mustahil bagi akal. Sehingga ada istilah, yaitu syariat itu ja'at bima yuhiru bihil uqul. Terkadang syariat itu datang dengan membawa sesuatu yang aharo yuhiru itu membuat hirah, membuat bingung akal manusia. Tetapi syariat tidak mungkin mendatangkan masalah-masalah tuhilu bihil uqul. Kalau tuhilu itu ahala yuhilu, yaitu mustahil, yang mustahil bagi akal, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena akal itu hanya bisa mencerna sesuatu yang bisa diindra, sesuatu yang bisa dilihat itu bisa dicerna oleh akal, sesuatu yang bisa didengar itu bisa dicerna oleh akal, bisa diraba. Tetapi sesuatu yang tidak bisa terindra, akal kita itu rumit untuk menetapkan, membingungkan akal. Seperti ruh, walaupun roh itu ada dan itu makhluk dalam diri kita, tapi akal kita itu rumit untuk menetapkan.
Sehingga kalau kita perhatikan kalamnya, ucapan-ucapan filsafat membingungkan tentang masalah ruh. Kenapa? Karena mereka berjuang untuk mengetahui ruh dengan akal mereka, dan itu nggak bisa. Kenapa? Karena masalah-masalah yang gaib itu rumit bagi akal kita. Kenapa rumit? Karena tidak bisa terindra. Maka masalah-masalah yang gaib itu hanya taslim, tunduk patuh kepada dalil yang ada. Nah, itu terkadang ada beberapa dalil yang memberitakan tentang perkara-perkara yang gaib, termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala, itu gaib bagi kita. Sehingga sifat-sifat Allah itu bagi akal kita itu rumit. Sifat-sifat Allah itu bagi akal kita rumit. Kenapa rumit? Karena tidak pernah kita lihat bagaimana wujud Allah Ta'ala. Sehingga kita itu rumit untuk menetapkan dengan akal kita. Yang ada cuma tunduk patuh. Maka beliau mengatakan segala sesuatu dari dalil yang rumit bagi akal kita, yang tidak sampai akal kita itu nembus ke sana, maka kewajiban kita itu hanya tunduk patuh saja. Nahwu qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah SAW, qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati hamba-hamba, yaitu hati manusia itu di antara dua jari dari jemari-jemari Allah Ta'ala. Ini dalil ini sebagai dalil untuk menetapkan tentang usbu bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah itu punya tangan. Allah itu punya tangan, dan dalil tentang tangannya Allah jelas. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis Rasulullah ada. Dan tangannya Allah itu ada dua. Walaupun penyebutan dalam Al-Quran itu, tangan itu ada 3 macam penyebutan. Terkadang disebutkan secara mufrad, biyadihil mulku. Biyadihi, yad di sini itu nisbat kepada Allah Ta'ala, dan itu mufrad. Terkadang tangan itu dilafuzkan dengan jamak, biaidina, mimma amilat aidina. Aidina itu jamak dari yad, yad jamaknya aidi. Dan terkadang disebutkan itu dengan mutsanna, 2. Bal yadahu mabsutatan, disebutkan 2. Maka kata para ulama, apakah penyebutan lafaz tangan yang terkadang mufrad, terkadang mutsanna, terkadang jamak itu khilaf, ada perbedaan? Kita katakan tidak. Lafaz mufrad itu menunjukkan akan jenis tangan. Lafaz mufrad itu menunjukkan akan jenis tangan. Sedangkan lafaz jama' aidina, lafaz jama' itu menunjukkan akan mimbabi ta'zim, pengagungan lafaz tangan itu. Sedangkan penyebutan mutsanna itu penyebutan yaitu min nahiyatil adad hakikiyah, yaitu dilihat dari jumlah. Sedangkan mufrad dan jama' itu bukan menunjukkan jumlah. Sehingga berapa tangan Allah Ta'ala? Kalau ditanya berapa, berarti berkaitan masalah jumlah. Berarti tangan Allah itu 2. Kalau orang mengatakan, kan ada ayat yang menyebutkan 1, kita katakan 1 itu bukan penyebutan jumlah, tapi jenis tangan. Sedangkan banyak atau jama' itu bukan menunjukkan jumlah juga, tapi untuk menunjukkan mimbabi ta'zim, pengagungan akan tangannya Allah Ta'ala. Sedangkan yang 2 itu yang menunjukkan akan jumlahnya. Berarti tangan Allah itu 2. Tangan Allah itu 2. Dan 2 tangan Allah itu semuanya tangan kanan. Semuanya tangan, karena Rasulullah mengatakan wakil tayadaihi yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Kedua tangan Allah itu kanan. Kenapa kok semuanya tangan? Karena supaya tidak terbetik dalam pikiran kita bahwa tangan kiri itu lemah. Ya, terpaham ya, tergambar ya. Kenapa? Karena dalam pikiran kita, kalau orang itu punya 2 tangan, saya manusia punya 2 tangan. Namanya manusia itu tidak mungkin dua-duanya itu sempurna. Orang yang normal pasti tangan yang sempurna itu kanan, yang biasa untuk kerja. Itu kan kanan. Kalau orang yang tidak normal atau orang yang berbeda dengan yang lain, keumuman nanti orang-orang kidal, yaitu orang yang berpangku dengan kiri lebih kuat daripada tangan kanannya. Nah, kedua tangan Allah itu semuanya sempurna, tidak ada yang kayak tangan kanan kiri, tangan kanan sebagai tumpuan, kiri sebagai pembantu. Tidak. Semua tangan Allah adalah kanan, sempurna. Karena Rasulullah mengatakan wakil tayadaihi yamin, kedua tangan Allah itu kanan semuanya. Ada sebuah riwayat dalam hadis Muslim disebutkan juga lafaz shimal, tangan Allah itu memiliki tangan kiri, tetapi lafaz kiri itu dhaif, walaupun dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Sehingga para ulama, termasuk poin nanti yang diingkari oleh Imam Muslim itu dalam penyebutan lafadz kiri. Nanti ada beberapa poin, ada beberapa riwayat dalam Imam Muslim itu dikritik oleh para ulama, termasuk lafadz kiri. Yaitu kalau dalam Imam Muslim itu ada penyebutan tangan Allah itu ada yang kiri, tetapi penyebutannya lemah. Sehingga semua tangan Allah itu kanan. Pertanyaan, tangan Allah itu punya jari-jari enggak? Ada. Allah itu punya jari-jari. Dan jari-jari Allah itu, semua hati manusia itu di tengah dua jari dari jemari-jemari Allah Ta'ala. Yuqallibu kaifa syaa, di mana nanti Allah akan membolak-balikkan hati sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Terus berapa jumlah jari-jarinya Allah Ta'ala? Ada sebuah riwayat, walaupun tidak sahih, menyebutkan dalam riwayat itu jumlah jarinya Allah itu ada 5. Karena Rasulullah mengatakan as-samawatu ala isbi, langit itu di bawah satu jarinya Allah Ta'ala, kemudian bumi di bawah jarinya Allah Ta'ala, gunung di bawah jarinya Allah, kemudian air di bawah jarinya Allah, pohon di bawah jarinya Allah Ta'ala. Disebutkan ada 5. Sehingga sebagian ulama mengatakan berarti jumlah jarinya Allah itu ada 5. Tetapi itu tidak sharih menyebutkan berapa jumlah jarinya Allah Ta'ala. Yang penting kita tetapkan bahwa Allah itu punya jari-jari, dan jari-jari itu lafadz jamak. Dari mana kita mengatakan Allah itu punya jari-jari? Karena disebutkan min asabi'ir rahman. Asabi itu menunjukkan jamak, berarti Allah itu memiliki jari-jari. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzilu ila sama'i dunya. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Langit dunia itu apa? Ad-dunya di sini itu bukan dunia kita. Bukan, ad-dunya itu daniyah. Langit yang paling bawah, langit yang paling dekat dengan manusia. Yaitu maksudnya ila sama'i dunya, langit yang paling dekat dengan dunia, itu maksudnya ya langit pertama. Apakah langit itu yang kita lihat sekarang ini ada matahari, rembulan dan bintang? Bukan. Matahari, rembulan, bintang belum sampai langit pertama. Maka langit itu sama itu nanti ada 2. Langit itu ada 2. Yang pertama langit secara bahasa. Langit yang secara bahasa. Kalau lafadz langit secara bahasa yaitu sesuatu yang di atas kita, maka bisa kita katakan bahwa atapnya masjid ini itu langit. Boleh, karena langit itu sesuatu yang di atas kita. Maka boleh kita mengatakan saya melihat matahari di atas langit. Tapi langit di sini secara lughatan, secara bahasa. Sedangkan langit secara istilah syarak agama kita, yang mana langit itu ada 7 tingkatan, dan setiap tingkatan itu ada pintu gerbangnya, dan setiap tingkatan itu ada malaikat-malaikatnya. Maka itu bukan yang kita lihat dengan pandangan kita, itu belum sampai ke langit pertama. Nah di sini Allah Ta'ala mengatakan innallaha yanzilu ila sama'i dunya. Allah itu turun ke langit dunia. Turunnya kapan? Yang masyhur, riwayat yang masyhur itu turunnya sepertiga malam yang akhir. Walaupun kata Imam Muhajir belum mengatakan, yang membicarakan, kalau kita kumpulkan semua riwayat hadis yang membicarakan tentang waktu turunnya Allah itu ada 6 macam. Ya, waktunya itu ada 6 macam. Setelah itu beliau kumpul-kumpulkan, setelah itu beliau mengatakan kemungkinan besar memang dalil yang paling banyak itu Allah itu turunnya sepertiga malam yang akhir. Itu yang paling kuat. Walaupun ada riwayat Allah itu turun di setengah malam yang akhir, ada juga. Jadi nanti ada 6 riwayat dalam masalah ini kalau dikumpulkan semuanya. Tapi yang paling kuat turunnya Allah itu di sepertiga malam yang akhir. Innallaha yanzilu ila sama'i dunya. Allah itu turun ke langit dunia. Dan Allah itu turun, pertanyaan, apakah kalau Allah turun itu singgasana Allah itu kosong? Karena Allah itu turun, maka dalam masalah ini khilafiyah di antara para ulama panjang sekali, sampai ada 3 pendapat dalam masalah ini. Intinya perlu antum fahami di sini bahwa masalah akidah itu ada masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama, ada juga masalah akidah yang dikhilafkan oleh para ulama. Jadi kalau ditanya misalkan boleh nggak kita itu khilaf dalam masalah akidah, maka kita katakan masalah akidah itu ada yang boleh khilaf, ada yang tidak boleh. Sebagaimana dalam masalah fikih, sama juga masalah fikih itu ada orang yang menyelisih masalah fikih sesat, karena masalah itu tidak boleh khilaf.
Contohnya misalkan apa? Al-mashu 'alal khuffain, mengusap sepatu. Tentang bolehnya mengusap sepatu itu seperti ijma', yaitu sampai hadisnya mutawatir. Siapa yang mengatakan bahwa tidak boleh mengusap sepatu, maka dia ahlul bidah. Walaupun itu masalah apa? Masalah fikih. Masalah fikih. Contohnya lagi misalkan orang mengusap wudu dengan cara mengusap. Mengusap, dan yang diusap itu adalah tulang yang menonjol di atas kaki. Mata kaki itu di atasnya itu, bukan di samping kanan kirinya. Siapa yang mengatakan bahwa mata kaki itu di atas, tulang yang di atas, maka dia ahlul bidah, walaupun dia masalah fikih. Berarti menunjukkan apa? Masalah fikih itu ada yang boleh berbeda, ada yang tidak boleh berbeda. Masalah akidah juga sama. Ada masalah akidah yang boleh berbeda pendapat, ada juga yang boleh berbeda pendapat. Nanti yang disepakati oleh para ulama bisa dinamakan dengan usul, atau bisa dinamakan dengan masail qat'iyah. Nama itu cuma sekedar nama saja, sekedar istilah lah. Kayak hadis ada mutawatir, ada hadis ahad, itu kan cuma istilah saja itu. Yang penting apa? Yang penting kita fahami bahwa masalah itu orang itu tidak boleh khilaf. Sedangkan masalah-masalah yang lain itu boleh berbeda pendapat. Maka itu tentang turunnya Allah ke langit dunia, Allah turun ke langit dunia. Ini masalah yang disepakati oleh para ulama. Siapa yang mengatakan Allah nggak turun ke langit dunia, ahlul bidah, dia itu. Karena dalam masalah ini sepakat, ini masalah usul. Tapi nanti ada rincian dalam masalah ini, yang itu masalah khilafiyah. Contohnya, ketika Allah turun, singgasana Allah itu kosong atau tidak? Maka khilafiyah di antara para ulama. Contohnya lagi, ketika Allah turun itu, Allah turun dengan gerakan atau tidak? Allah itu ketika turun itu bergerak atau tidak? Bil harokah atau tidak itu? Itu pun masalah khilafiyah juga. Kemudian panjanglah masalah, jadi ada rincian-rincian masalah itu, yaitu namanya semuanya dinamakan dengan masail khilafiyah. Yang penting kita yakini bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia. Turunnya Allah ke langit dunia itu nanti masuk dalam sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Jadi sifat Allah itu nanti ada dua. Sifat Allah itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan sifat dzatiyah. Yaitu apa sifat dzatiyah itu? Sifat Allah yang mazala wala yazalu muttasifan biha. Allah senantiasa disifati dengan itu. Di mana sifat itu nggak berkaitan dengan kehendak dan keinginan. Yaitu berarti apa? Sifat yang menempel pada zatnya Allah Ta'ala. Itu namanya sifat fi'liyah. Seperti tangan, seperti wajah, itu namanya sifat dzatiyah. Setiap Allah ada, ya tangan Allah ada. Kemudian yang kedua, ada sifat yang kedua itu dinamakan dengan sifat fi'liyah. Sifat yang tata'allaqu bil iradah wal masyiah. Sifat yang bergantung dengan kehendak dan keinginan. Kalau Allah menghendaki ada, terwujud sebuah perbuatan. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak ada. Sifat fi'liyah diantaranya apa? Diantaranya Allah turun. Diantaranya Allah turun. Itu termasuk sifat fi'liyah. Kalau Allah menghendaki terjadi perbuatan, kalau tidak, nggak ada. Dan nanti ada sebuah sifat di mana sifat itu adalah fi'liyah dan dzatiyah. Sifat itu adalah fi'liyah dan dzatiyah. Contohnya misalkan sifatul kalam. Sifat firman-Nya Allah, Allah berbicara. Maka dilihat dari no itu kemampuan Allah untuk berbicara. Maka itu dinamakan dengan sifat dzatiyah. Allah itu seperti saya, misalkan saya itu dilahirkan dalam kondisi saya itu orang normal, saya bisa bicara. Saya itu orang normal, saya bisa bicara. Kemampuan saya untuk bicara, yang itu kemampuan itu nempel pada diri saya. Ketika saya ada, ya kemampuan itu ada gitu. Itu namanya sifat apa ini? Dzatiyah saya, karena nempel pada diri saya. Tapi ucapan per ucapan, saya sekarang misalkan ceramah di sini, saya pengen ngomong sebuah kalimat, akhirnya muncul sebuah kalimat keluar. Kalau saya tidak pengen ngomong, saya diam. Saya diam. Berarti apa? Keluarnya sebuah kalimat demi kalimat itu namanya sifat apa? Sifat fi'liyah. Sehingga nanti ada sebuah istilah dinamakan dengan qadimun nau, terus apa? Hadithul ahad. Qadimun nau, yaitu dilihat dari nau'nya itu, kemampuan, kekuatan Allah untuk berfirman itu dinamakan dengan qadim. Qadim itu sifat dzatiyah. Tapi dilihat dari perfirman, perucapan, maka itu namanya hadis, sesuatu yang baru yang muncul karena kehendak.
Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Kapan itu muncul kalimat ini? Ketika Nabi Muhammad mengharamkan untuk dirinya apa? Madu. Terjadi sebuah kejadian, Allah langsung berfirman, menunjukkan apa? Ucapan Allah, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka, itu adalah ucapan yang baru muncul setelah Allah itu menghendaki. Gini, paham? Bisa dipahami ya? Sehingga apa? Sehingga ada terkadang sifat Allah itu yang dia itu sifat fi'liyah pada satu sisi, dan dia itu pada sisi yang lain adalah sifat dzatiyah. Ya, paham ya? Seperti misalkan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Para ulama mengatakan Ar-Rahman itu sifat dinamakan dengan rahmatun wasi'atun. Sedangkan Rahim itu rahmatun wasilatun. Jadi Rahman itu kalau dilihat pada zat Allah yang memang Allah itu memiliki kasih sayang dalam dirinya, Allah itu memiliki rahmat dalam dirinya itu, maka itu dinamakan dengan sifat dzatiyah. Ketika Allah ada seorang hamba, kemudian Allah kasih rahmat hamba itu, kasih rahmat sama Allah Ta'ala, maka ketika kaitannya dengan makhluk, maka itu dinamakan dengan sifat fi'liyah. Tergambar, paham? Contoh lagi misalkan, kalau kita baca misalkan Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabaraka, maha suci, maha barokahnya Allah. Barokahnya Allah itu nanti ada dua. Yang pertama, fi'il lazim. Fi'il lazim itu apa? Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Seperti tabaraka. Tabaraka itu nggak butuh maf'ul. Maka kalimat tabaraka, barokah dzatiyah. Barokah yang nempel pada diri Allah Ta'ala. Zatnya Allah itu barokah. Tapi ada lafaz yang kedua dinamakan dengan barokah. Barokah, semoga Allah memberkahi kamu. Berarti apa? Ada kaitan dengan makhluk kan gitu, barokahnya itu. Maka kalau barokah yubariku, itu namanya sifat apa? Itu namanya barokah fi'liyah, dari perbuatan Allah Ta'ala. Ya, tergambar, paham ya? Jadi terkadang sifat Allah itu ada dua kaitan, yaitu dilihat dari jenisnya, dilihat dari qadimun nau'nya, itu adalah qadim, yaitu sifat dzatiyah, tetapi dilihat dari pernya itu, yaitu ahadnya itu, satu-satuannya itu adalah sifat fi'liyah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia, wa yanzilu yauma arafata, demikian juga Allah turun pada hari Arafah. Wa yanzilu yaumal qiyamah, demikian juga Allah turun ke langit dunia. Kapan itu? Di padang mahsyar. Allah turun nanti di padang mahsyar. Berarti apa? Semuanya menetapkan bahwasanya Allah itu turun. Wa inna jahannama la yazalu yutrahu fiha hatta yadha 'alaiha qadamahu jalla thana'uhu. Kemudian sifat yang berikutnya, sifat al-qadam, sifat kaki bagi Allah Ta'ala. Allah itu memiliki kaki. Dan Allah itu juga memiliki betis. Allah itu memiliki betis, namanya sak. Allah itu memiliki betis. Walaupun dalam ayatnya itu khilafiyah di antara para ulama, wa yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud. Sak di sini itu apakah itu betisnya Allah Ta'ala? Maka itu khilaf. Tapi ada sebuah hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa sak itu adalah, yaitu di antara tanda hari kiamat itu, Allah itu nanti akan membuka betisnya. Sampai akhirnya orang-orang yang beriman itu nanti mengetahui itu adalah Allah Ta'ala yang asli. Berarti Allah itu punya kaki. Tapi kalau ditanya apakah kaki Allah itu punya jari-jari, wallahu a'lam. Beda antara jari-jari tangan. Kenapa? Jari-jari tangan jelas Allah itu memiliki jari-jari tangan. Asabi'ir Rahman, yaitu asabi itu tangan, yaitu jari-jari tangan. Sedangkan jari-jari kaki itu tidak ada dalil yang menyebutkan, sehingga kita tawakuf, wallahu a'lam. Intinya Allah itu memiliki kaki, Allah itu memiliki kodam, kaki, dan nanti neraka jahanam itu ketika dimasukkan semua penghuninya, neraka jahanam itu masih kosong. Surga juga masih kosong. Sampai neraka mengatakan, hal min mazid, Tuhanku ada tambahan lagi enggak? Nanti surga pun juga mengatakan seperti itu, hal min mazid, Tuhanku masih ada tambahan lagi enggak? Akhirnya Allah menciptakan makhluk untuk mengisi kekosongan surga. Dan itu semuanya karena rahmat Allah Ta'ala. Berarti makhluk ini diciptakan hanya untuk isi kosongnya surga.
Mereka tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali mereka itu. Sedangkan untuk neraka yang masih ada kekosongan, maka nanti Allah memasukkan kakinya. Memasukkan kakinya Allah Ta'ala sampai akhirnya neraka nanti mengatakan koti, cukup ya Tuhanku, cukup. Kenapa? Karena setelah itu neraka jahanam itu penuh dengan kakinya Allah Ta'ala. Wa qaulillahi ta'ala lil abdi, demikian juga Allah berkata kepada hambanya, in masyaita ilayya harwaltu ilaika. In itu apa? Termasuk apa? Azmi. In itu apa? Termasuk adat syartiyah. Adat syartiyah itu perbuatannya apa? Ya, syarat itu apa? Kerjaan dia apa? Amalnya menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama namanya apa? Fi'il syarat. Yang kedua jawab syarat. Pertanyaan, ini mana fi'il syarat, jawab syaratnya mana yang majzum? Masyaita i'rabnya apa berarti? Mabni fi mahalli jazm. Terus yang jawabnya mana? Harwaltu itu dia fi'il madhi juga, tapi dia fi mahalli jazm. Berarti kalau kita menerjemahkan in masyaita ilayya, in jika engkau berjalan kaki menuju saya, harwaltu ilaika, niscaya, pasti. Nah itu, jadi ada jawabnya. Pasti saya akan berlari menuju engkau. Jadi kalau hambanya itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara berjalan pelan-pelan, Allah itu akan mendatangi hambanya dengan cara berlari. Nah di sini ada penyebutan sifat harwalah bagi Allah Ta'ala. Harwalah itu berlari, Allah itu berlari. Wa qaulihi, demikian juga sabda Rasulullah, khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan gambarannya. Nya di sini itu khilaf di antara para ulama. Nya ini suratihi, hi itu kembali kemana? Hi itu kembali kemana? Walaupun yang masyhur yaitu suratihi, hi itu kembali kepada Allah Ta'ala. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada sifat Allah itu namanya surah. Allah itu punya gambaran. Jadi kalau ditanya misalkan Allah itu punya surah atau tidak, surah itu gambaran. Allah itu punya surah atau tidak, maka nanti dalam hadis ini para ulama menetapkan Allah itu punya surah. Khalaqallahu Adam ala suratihi, Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan gambaran Allah Ta'ala. Walaupun ada juga yang mengatakan hi di sini itu yaudu ila Adam, Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan gambaran Adam. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang menguatkan bahwasanya surah itu adalah kembali yaudnya kepada Allah Ta'ala, karena ada hadis berikutnya itu disebutkan, wa qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Saya melihat Tuhanku pada bentuk yang paling sempurna, gambaran yang paling indah. Menunjukkan berarti apa? Allah itu memiliki gambaran. Wa asbahi hadhil ahadits, demikian juga hadis-hadis yang mirip dengan itu, yaitu apa? Hadis-hadis yang menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Fa'alika bitaslimi wa tasdiqi, wajib bagi kamu untuk taslim, tunduk patuh, wa tasdiq, membenarkan, wa tafwid, tafwid itu apa? Menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Tafwid itu nanti ada dua. Tafwid itu ada dua. Yang pertama tafwidul makna, menyerahkan maknanya. Jadi misalkan Allah Ta'ala tadi mengatakan misalkan qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Allah itu berarti punya dua jari. Dua jari itu artinya apa? Maka kita katakan misalkan ya wallahu alam, ya serahkan saja kepadanya kepada Allah Ta'ala. Mungkin jari itu maksudnya tangan, maksudnya kaki, maksudnya wajah, mungkin. Sehingga apa? Makna dari tangan asabi serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Berarti apa? Dia mentafwidul makna. Dia itu menyerahkan urusan makna lafaz itu kepada Allah Ta'ala. Maka ini termasuk ahlul bidah. Ini yang tidak dibolehkan. Sampai saya mengatakan syarru tawaifi ahlil bidah, kelompok yang mengatakan mereka dengan mufawwidah. Mufawwidah itu orang yang mentafwid makna dari dalil-dalil yang membicarakan sifat Allah Ta'ala.
Mereka itu nanti termasuk syarrut tawaif, kelompok yang paling parah, kelompok ahlul bidah yang paling parah. Kenapa? Konsekuensinya itu berarti Allah itu berbicara dengan bahasa yang nggak bisa difahami. Konsekuensinya itu. Ini yang pertama, tafwid yang pertama. Yang kedua, tafwid yang kedua itu dinamakan dengan tafwidul kaifiyah. Kaifiyah itu bentuknya, caranya kayak apa gitu. Sehingga kita katakan Allah itu punya jari-jari? Enggak punya. Karena Allah jelas mengatakan min asabi'ir rahman. Allah Ta'ala juga mengatakan tentang masalah tangan Allah Ta'ala bal yadahu mabsuutatan. Kita beriman dengan itu. Maknanya tangan itu apa? Tangan itu mafhum. Dengan kita itu, pikiran kita faham namanya tangan itu apa kan itu. Tapi bentuknya bagaimana? Wallahu alam. Saya nggak tahu bentuknya. Saya serahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Nah, saya mentafwid kaifiyahnya. Saya menetapkan maknanya. Maknanya apa? Wajah itu dengan namanya wajah itu apa? Wajah itu ya mafhum dalam pikiran kita, yang bisa dipandang dari depan. Kalau kita itu memandang orang, itu namanya wajah itu. Tapi bentuknya kayak apa? Wallahu alam. Saya serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Nah, berarti nanti tafwid itu ada dua. Ada namanya tafwidul makna, ada namanya tafwidul kaifiyah. Tafwidul makna itu yang bid'ah, itu yang ahlul bidah. Sedangkan tafwidul kaifiyah itu yang dikerjakan sama ahlu sunnah wal jamaah. Fa'alaika bitaslimi wa tasdiqi wa tafwidi wa ridho. Kamu wajib untuk taslim, tunduk, wa tasdiq, membenarkan, wa tafwid, menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Ta'ala, wa ridho, dan harus ridho dengan dalil itu. Wala tufassir syai'an min hadhihi bihawaka. Jangan sekali-kali kamu menafsirkan lafaz-lafaz itu dengan hawa nafsu kamu. Itu yang dinamakan dengan tasrif atau dinamakan dengan takwil. Takwil itu apa? Takwil itu memalingkan makna yang zahir kepada makna yang muawwal. Jadi lafaz itu, sebuah lafaz itu nanti ada maknanya itu ada dua. Yang pertama, lafaz di mana maknanya itu zahir, dinamakan dengan zahirul makna, makna secara zahirnya. Kemudian yang kedua, makna secara takwilnya atau secara muawwal. Jadi ada zahir, ada muawwal. Bedanya apa? Fahami ini, fahami. Maksudnya zahir itu biar paham gitu ya. Contohnya gini. Jadi zahir itu apa? Ma yatabadar ila dzihni awwala marrah, yaitu awwalu ma sami'na. Yaitu zahir itu apa? Sebuah makna. Ketika kita mendengar lafaz, awal kali kita mendengar lafaz, langsung pikiran kita itu kemana itu gitu. Itu yang dinamakan dengan zahir. Contohnya gini. Kalau kita mendengar kalimat singa, ada orang mengatakan saya melihat singa. Kalimat singa ini, antum awal kali mendengar kalimat singa itu langsung kemana maknanya? Binatang buas. Antum ketika mendengar lafaz singa langsung menuju ke mana binatang buas, maka itu namanya makna zahir. Ya paham ya? Itu namanya makna zahir. Tapi terkadang pemakaian lafaz singa itu bisa dipakai untuk makna yang lain. Namun harus ada qarinah. Qarinah itu penunjuk kalau lafaz ini tidak bisa dipakai untuk yang zahir. Contohnya, kalau saya mengatakan ra'aitu asadan alal mimbar, saya melihat singa podium di atas mimbar. Ini nggak bisa dibawa kepada mana zahir, yaitu apa? Binatang buas. Kenapa? Karena ada qarinah yang memalingkan maknanya, yaitu apa? Mimbar. Nggak mungkin ini singa itu. Sehingga apa? Berarti lafaz singa ini harus kita bawa kepada khatib yang handal dalam khutbahnya. Lafaz singa dibawa kepada nama orang karena sifatnya mirip dengan singa, itu namanya makna takwil, dinamakan dengan makna muawwal. Gimana tengah paham nggak? Asmi paham nggak? Contohnya lagi, misalkan kalau saya mengatakan ra'aitu asadan fil ma'rakati, saya melihat singa di medan pertempuran. Itu maknanya apa berarti? Mujahid yang syuja, seorang pahlawan perang yang pemberani, seperti singa dia itu. Harus kita palingkan kepada makna yang lain. Kenapa? Karena ada qarinahnya. Ada qarinahnya. Lah,
Berarti lafadz itu, sebuah lafadz itu kalau dibawa kepada sebuah makna yang pikiran kita kalau mendengar itu langsung menuju ke lafadz itu, makna itu namanya dhahir. Tidak bisa kita bawa kepada makna yang lain, makna yang dinamakan dengan muawwal, kecuali harus ada qarinah yang harus memalingkan. Kalau tidak ada nggak boleh. Ya, bisa dipahami ya. Contohnya misalkan ini. Kalau saya mengatakan bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang luas. Atau saya mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, senantiasa kekal dan abadi wajah Allah, sampai diidhafakan kepada Allah Ta'ala. Ketika kita mendengar tangan, awal kali terbetik dalam pikiran kita maknanya itu apa? Ya tangan, tangan faham kan itu maknanya tangan kan gitu. Bisa nggak tangan itu dibawa kepada makna yang lain? Bisa. Dibawa kepada kekuasaan? Bisa. Dibawa kepada kita itu mengatur, kamu di atas penguasaan tangan saya? Bisa. Ya paham ya? Negara ini di bawah tangannya presiden, maksudnya di bawah tangannya apa? Di bawah kekuasaan. Berarti apa? Lafaz tangan itu Indonesia di bawah tangannya presiden, itu maksudnya apa? Kekuasaan. Tangan harus dipalingkan kepada kekuasaan. Ada nggak korinahnya? Ada. Ya, ada korinahnya. Bisa dipahami ya? Paham ya? Wajah misalkan, wajah itu kita katakan wajah itu, kalau kita mengatakan wa ya baqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, senantiasa kekal dan abadi wajah Allah Ta'ala. Wajah itu, setiap kali kita mendengar wajah, langsung kita itu menuju kepada makna itu namanya dhahir. Langsung kita mendengar wajah itu ya wajah yang kita pandang dari depan, itu namanya wajah itu. Bisa nggak diartikan yang lain? Bisa. Artinya wajah itu kehormatan. Artinya itu kehormatan. Tapi untuk memalingkan makna wajah kepada kehormatan itu butuh qarinah. Butuh qarinah. Maka kalau tidak ada qarinahnya tidak bisa. Contohnya misalkan saya contohkan ya beberapa contohnya, misalnya satu contoh saja. Di mana ulama ahlu sunnah pun harus mentakwil gitu loh. Harus mentakwil. Kenapa? Karena nggak bisa dibawa kepada yang dhahir. Contohnya misalkan Allah Ta'ala mengatakan tajri bi a'yunina. Tajri bi a'yunina, kapalnya Nabi Musa itu, kapalnya Nabi Nuh berjalan di mata kami. Maksudnya di mata kami itu apa? Di bawah pengawasan kami. Mata diartikan dengan pengawasan, itu kan takwil. Ya paham ya? Nggak bisa kita artikan mata itu dengan mata Allah secara hakiki, nggak bisa gitu. Tapi bedanya ahlu sunnah dengan ahlul bidah dalam masalah ini, ahlu sunnah mereka mentakwil ayat ini, yaitu a'yun diartikan dengan ru'yah. Kan beda itu, a'yun dengan ru'yah kan beda. Yaitu maksudnya a'yun itu mata diartikan dengan penglihatan. Dan penglihatan kan perbuatannya, bukan zatnya mata kan itu. Ahlu sunnah itu mereka mentakwil ini, tetapi mereka menetapkan asal sifatnya. Mata yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah penglihatan Allah Ta'ala. Tapi penglihatan itu cabang dari sifat zat mata. Kalau nggak punya mata nggak bisa melihat kan itu. Sehingga lafaz mata walaupun kita palingkan maknanya dalam ayat ini menjadi penglihatan, ahlu sunnah juga tetap menetapkan sifat mata. Ya, terima paham ya. Sedangkan ahlul bidah mereka memahami tangan dengan kekuasaan dengan cara menolak sifat tangan yang asli gitu. Allah punya tangan nggak? Nggak punya. Terus bagaimana dengan bal yadahu mabsuutatan? Oh itu artinya itu bukan tangan, itu artinya itu kekuasaan. Ini yang jadi aneh gitu. Ini yang aneh di sini itu. Maka itu ada orang ketika dia itu memalingkan maknanya itu kepada makna yang lain, itu yang dinamakan dengan takwil. Takwil itu nanti lebih parah daripada ta'til. Maka itu nanti ada, kalau kita bicara masalah sifat Allah Ta'ala, itu nanti ada beberapa perkara yang harus kita jauhi, perkara yang kita hindari. Itu racun dalam kita bicara masalah sifat Allah Ta'ala. Itu ada 5 racunnya, itu ada 5. Yang pertama apa? Ta'til. Ta'til itu apa? Menolak sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis, kita tolak. Itu namanya ta'til, mengkosongkan. Ta'til itu at-tola yu'atil, itu mengkosongkan.
Ini yang namanya ta'til. Kemudian yang kedua dinamakan dengan takwil. Takwil itu apa? Seperti tadi, memalingkan sebuah makna kepada makna yang lain. Walaupun dia itu mesti taktil juga. Dia itu pun juga mentaktil. Kemudian yang ketiga yang tidak dibolehkan itu takyif. Takyif itu apa? Menggambarkan bagaimana dengan sifat Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat yang harus kita jauhi itu apa? Tashbih atau tamthil, yang sering diistilahkan nanti tamthil, bukan tashbih. Yaitu apa? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian yang kelima yang harus kita jauhi itu adalah takyif, yang tadi kita sebutkan, yaitu takyif al-makna. Jadi nanti ada beberapa persamaan sedikit ya, ada beberapa persamaan taktil sama takwil. Taktil sama takwil itu hampir mirip. Kalau taktil itu menolak, kalau takyif, kalau takwil itu memalingkan makna. Kata para ulama mengatakan kullu mu'attil, kullu mu'awwil mu'attil. Benar enggak? Wa kullu mu'attil mu'awwil. Wa kullu mu'awwil mu'attil. Benar enggak? Hah? Ya, kullu mu'awwil mu'attil. Benar enggak? Benar enggak? Setiap orang yang mentaktil, setiap orang yang mentakwil sifat Allah, pasti dia itu mentaktil. Ini benar nggak? Hah? Belum tentu yang mana ini? Saya katakan coba, kullu taktil, kullu mu'attil mu'awil, atau kullu mu'awil mu'attil. Benar nggak? Yang benar apa? Kullu mu'attil mu'awil atau kullu mu'awil mu'attil atau mu'attil mu'awil? Yang mana nih yang benar? Kullu mu'attil mu'awil wa kullu mu'awil mu'attil. Benar nggak? Abid. Ya kalau ini enggak, ini takwil. Jadi setiap yang mentakwil sifat Allah Ta'ala itu pasti dia itu mu'attil. Benar nggak? Tidak mungkin dia itu mentakwil sifat Allah kepada sifat yang lain, kecuali harus mentaktil dulu. Kalau dia nggak mentaktil, nggak mungkin dia itu mentakwil gitu. Faham nggak? Antum faham nggak? Faham? Contohnya gini, orang ketika mengatakan tangan itu artinya kekuasaan. Tangan diartikan dengan kekuasaan, itu namanya apa? Takwil. Kenapa kok antum itu takwil? Karena antum sudah taktil dulu, mentaktil tangannya Allah Ta'ala kan gitu. Sehingga apa? Ketika antum sudah mentaktil tangannya Allah Ta'ala, setelah itu antum mendatangkan makna yang lain. Ya paham ya? Maka semua yang mentakwil itu pasti harus melewati taktil dulu. Tanpa taktil nggak mungkin dia itu. Kenapa harus mentakwil kalau nggak mentaktil kan itu? Jadi ada namanya taktil, ada namanya takwil. Tapi tidak semua mu'attil itu mu'awwil. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah kalau ditanya Allah punya tangan nggak punya. Terus kalau ditanya misalkan, terus bagaimana dengan bal yadahu mabsuutatan, tangan itu makhluk. Selesai wis. Tangan itu makhluk. Mereka mu'attil, tapi dia nggak mentakwil karena tidak mendatangkan makna yang lain. Sedangkan Asy'ariyah dia mengatakan tangan itu Allah punya tangan nggak? Allah nggak punya tangan. Lalu terus bagaimana dengan ayat bal yadahu mabsuutatan? Oh, tangan itu artinya itu kekuasaan. Dia mendatangkan makna yang lain. Kenapa dia mendatangkan makna yang lain? Karena dia sudah mentaktil di awalnya gitu. Gimana, terima paham ya? Nggak paham nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Nggak usah dipaksa, saya nggak usah dipaksakan. Kemudian nanti yang kedua itu ada, jadi taktil, takwil mirip. Kemudian ada namanya takyif, ada namanya tashbih. Ada namanya takyif, ada namanya tashbih, itu mirip juga. Sama-sama menyamakan. Sama-sama menyamakan. Bedanya kalau takyif menyamakan sifat Allah dengan bentuk yang nggak ada wujudnya di dunia nyata.
Wajahnya itu apa? Oh, wajah Allah mungkin bentuknya kayak gini, mungkin dikarang-karang di otak kita itu. Sehingga apa? Seperti beberapa agama itu yang digambarkan dewanya, Tuhannya itu bentuknya itu kayak gajah orang, tapi mulutnya kayak gajah, tangannya ada 10. Ini gambaran di mana itu? Gambaran di otak. Wujud nyata nggak ada bentuk seperti itu. Menyamakan Allah dengan sebuah gambaran dalam pikiran, itu namanya apa? Takyif. Sedangkan menyamakan Allah dengan gambaran yang ada di alam nyata itu, tangan Allah sama dengan tangan saya ini, itu namanya apa? Tashbih atau tamtsil. Nah, jadi nanti bedanya antara takyif dan tashbih itu bedanya di situ. Jadi intinya ada 5 perkara yang itu harus kita hindari, karena itu racun semua dalam bicara kita tentang sifat Allah Ta'ala, yaitu ta'til, ta'wil, takyif, kemudian tashbih atau tamtsil, kemudian setelah itu baru takyif. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wala tufassir syai'an min hadhihi bihawaka fa innal imana bihadza wajibun. Karena iman dengan ayat-ayat ini, hadis-hadis ini wajib. Faman fassara syai'an min hadza bihawahu, siapa yang menafsirkan ini semuanya dengan hawa nafsunya, fa waraddahu fa huwa jahmiyun, dan dia itu menolak dalil ini, maka dia itu orang-orang Jahmiyah. Iqra. Wa man za'ama annahu yarabbahu fi dari dunya fa huwa kafirun billahi. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa man za'ama annahu yarabbahu fi dari dunya, siapa yang mengira, mendakwahkan, menganggap bahwa dia bisa melihat Tuhannya di dunia, fa huwa kafirun billah, maka dia kafir kepada Allah Ta'ala. Tentang masalah melihat Allah Ta'ala itu nanti ada 2 masalah. Melihat Allah itu ada 2 masalah. Yang pertama, masalah yang disepakati oleh para ulama. Masalah yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua, nanti ada masalah-masalah yang dikhilafkan oleh para ulama tentang masalah melihat Allah Ta'ala. Masalah yang disepakati oleh para ulama itu ada 2. Masalah melihat Allah itu nanti terbagi menjadi 2. Ada yang disepakati, ada yang dikhilafkan. Yang disepakati oleh para ulama itu ada 2. Yang pertama, tidak bisanya melihat Allah dengan mata dunia, mata telanjang di dunia. Ini sepakat, tidak ada khilaf. Siapa yang mengatakan saya bisa melihat Allah sekarang, maka dia ahlul bidah. Bahkan sebagian mengatakan kafir orang itu. Kenapa? Karena masalah ini sepakat para ulama, Allah tidak bisa dilihat dengan mata dunia. Itu sepakat, tidak ada khilaf. Kemudian kedua, masalah yang kedua yang disepakati itu bahwa nanti di surga orang-orang yang beriman itu akan melihat wajah Allah Ta'ala. Siapa yang mengingkari ini ahlul bidah juga. Nah, berarti melihat wajah Allah itu pertama, masalah yang disepakati itu ada 2. Tidak bisanya melihat wajah Allah dengan mata telanjang di dunia. Ini sepakat, tidak bisa. Yang kedua, bisanya penghuni surga melihat wajah Allah ketika nanti di hari kiamat, ketika di surga. Ini juga sepakat. Siapa yang mengingkari 2 masalah ini, maka dia ahlul bidah. Ini sepakat. Masalah melihat wajah Allah telah sepakat. Kemudian yang kedua, masalah melihat wajah Allah itu yang kedua, masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Masalah yang dikhilafkan oleh para ulama itu nanti terbagi menjadi 2 juga. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, melihat di dunia bukan dengan mata telanjang, tapi melihat dalam mimpi. Melihat dalam mimpi itu bisa nggak? Khilaf di antara para ulama panjang sekali. Khilaf panjang dalam masalah melihat ketika di dunia. Melihat ketika di dunia, ketika orang masih hidup dengan mata telanjang langsung itu, entah ya tadi melihat bukan dengan mata telanjang, tapi melihat dalam mimpi ketika masih di dunia. Apakah Allah itu bisa kita lihat ketika dalam mimpi? Dalam mimpi kan kita tidak melihat dengan mata langsung, tapi dengan mata hati. Maka itu khilaf yang panjang di antara para ulama. Ada yang mengatakan nggak mungkin, ada yang mengatakan mungkin. Wallahu alam. Kalau tarjihnya Syekhul Islam itu beliau mengatakan mungkin. Mungkin, tapi yang dilihat bukan gambaran yang asli. Bukan gambaran Allah yang asli, tapi itu gambaran yang sudah berbeda. Kemudian kedua,
melihat Allah di hari kiamat selain penghuni surga. Selain penghuni surga, contohnya di padang mahsyar. Di padang mahsyar, orang kafir melihat Allah nggak di padang mahsyar itu? Ketika nanti Allah datang di padang mahsyar, maka itu khilafiyah, panjang di antara para ulama. Demikian juga nanti bercabang dalam masalah ini, Nabi Muhammad itu melihat Allah nggak ketika Isra dan Mi'raj? Itu juga khilafiyah, panjang juga di antara para ulama. Nah, bedanya nanti antara Abdullah bin Abbas dengan Aisyah. Kalau Aisyah mengatakan siapa yang menganggap Nabi Muhammad melihat Allah ketika Isra Mi'raj dengan matanya, maka dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar. Faqad a'dzama 'alallahi fariyah. Dia telah berdusta sangat keji kepada Rasulullah di hadapan Allah Ta'ala. Itu kata Aisyah. Tapi Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan Rasulullah itu ra'a rabbahu. Rasulullah itu melihat Tuhannya. Jadi kalau Abdullah bin Abbas itu lafadznya umum, mutlak. Apakah melihat dengan mata atau melihat dengan mata hati? Itu tidak secara jelas apakah melihat dengan mata atau dengan hatinya, tapi ada riwayat mengatakan ra'a biqalbihi, melihat dengan hatinya. Sehingga nanti sebagian ulama mengatakan pendapat Aisyah dan Abdullah bin Abbas itu dalam masalah ini nggak ada khilaf, tidak ada perbedaan, karena Aisyah itu bicara tentang Nabi Muhammad itu tidak melihat Allah dengan mata telanjang, sedangkan Abdullah bin Abbas menetapkan Rasul itu melihat Allah dengan mata hatinya. Tapi itu masalah khilafiyah, masyhur di kalangan para ulama, itu masalah khilafiyah. Sehingga siapa yang mengatakan Allah itu bisa dilihat ketika di dunia, maka orang itu kafir. Orang itu kafir karena konsekuensinya panjang. Kenapa sampai kafir? Itu konsekuensinya panjang. Konsekuensinya itu berarti Allah itu harus masuk alam semesta. Allah harus masuk ke alam sampai akhirnya orang itu bisa melihatnya. Ketika dia itu melihat Allah, berarti Allah itu masuk ke alam, dan itu konsekuensinya berat. Berarti Allah itu dilingkupi dengan makhluk, dan itu bisa kafir. Anggapan seperti ini bisa kufur. Iqra. Assalamualaikum. Qala rahimahullah wal fikratu fillahi bid'atun li qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fil qalbi wa la tafakkaru fillahi fa innal fikrata fil rabbi taqdahu syakka fil qalbi. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wal fikratu fillahi bid'atun, merenung, memikirkan tentang zat Allah itu bid'ah. Maksudnya memikirkan itu apa? Menggambarkan dalam pikiran kita tentang zat Allah itu bid'ah. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fillah. Berfikirlah kalian dengan makhluk, tetapi jangan berfikir tentang khaliq. Tetapi hadisnya dhaif. Fa innal fikrata fil rabbi taqdahu syakka fil qalbi, karena memikirkan Tuhan itu bisa membuat keraguan di dalam hati. Ketuhanan itu nggak dipikirkan. Masalah ketuhanan itu diimani, bukan dipikirkan. Kenapa? Karena Tuhan itu bagi kita termasuk perkara yang gaib. Masalah yang gaib itu nggak dipikirkan, digambarkan dalam pikiran kita nggak bisa. Masalah yang gaib itu harus diimani, tidak boleh digambarkan. Kenapa? Semua gambaran dalam pikiran kita semuanya salah. Orang menggambarkan dengan gambaran pikiran itu sama juga menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena gambaran di otak kita itu makhluk. Walaupun makhluk bentuknya di abstrak, bentuknya di pikiran. Jadi semua yang ada di alam semesta itu kan makhluk, termasuk yang kita pikirkan gitu. Antum memikirkan sesuatu, misalkan tangan Allah, terpikirkan itu. Oh, mungkin tangan Allah kayak gini, mungkin bentuknya itu. Antum memikirkan sesuatu bentuk tentang tangan Allah, itu kan makhluk kan gitu. Gambaran yang di pikiran otak antum itu kan makhluk kan gitu. Berarti apa? Antum itu menyamakan Allah dengan makhluk yang tidak nyata, makhluk yang tergambar dalam pikiran gitu. Walaupun apa? Tidak menggambarkan dengan tangan saya, enggak. Saya tidak mengatakan tangan Allah sama dengan tangan saya, tangan Allah sama dengan tangan saya, enggak. Cuma mungkin gambaran tangan Allah itu mungkin seperti ini di pikiran saya itu. Itu makhluk itu. Yang Anda pikirkan itu makhluk juga kan gitu. Ya, paham ya? Sehingga apa? Tidak boleh kita itu membetikkan sebuah pikiran tentang zatnya Allah Ta'ala. Bahaya. Kenapa? Karena semua pikiran kita itu makhluk. Maka jangan sampai kita terpikirkan tentang zatnya Allah Ta'ala. Terus bagaimana dengan masalah Allah Ta'ala itu? Masalah Allah itu kita imani, kita ketahui, nggak usah kita pikirkan. Tidak usah kita pikir, apalagi sampai digambarkan dalam pikiran kita, itu bahaya. Iqra. Assalamualaikum. Qala rahimahullah
rahimahullah wa'lam hawama was-sibaa wad-dawaba nahwa dari wajubabi wan namli kulluha mahmuratun wa la ya'lamuna syai'an illa bi idznillah ta'ala. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa alam annal hawama. Hawam itu apa? Hawam, serangga. Wa alam annal hawama, serangga, wasiba, siba apa? Binatang buas. Wad-dawab, dawab itu binatang melata, yaitu binatang yang memiliki kaki 4 biasanya dawab itu. Nahwadzar, seperti dzur, zar itu apa? Zar. Wadzubab, seperti zar itu seperti serangga gitu. Zar itu serangga. Wadzubab, dzubab itu seperti lalat. Wan namal, semut. Kulluha ma'muratun, semuanya itu diperintah oleh Allah Ta'ala. Wala ya'lamuna syai'an illa biidznillahi ta'ala, dan mereka tidak tahu sesuatu kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maksudnya ini berkaitan masalah ilham, berkaitan dengan masalah ilham. Jadi Allah itu memberikan wahyu itu nanti ada 2 ya, ilham itu namanya wahyu juga itu. Jadi wahyu itu nanti ada 2. Yang pertama, wahyu untuk mengarahkan kehidupan makhluk. Itu yang sering dinamakan dengan ilham. Bukan berarti ketika hamba itu, makhluk itu dikasih wahyu sama Allah berarti jadi nabi, bukan. Karena wahyu itu maksudnya ilham. Yang kedua, wahyu untuk mengangkat derajat makhluk itu menjadi utusan Allah Ta'ala. Nah, itu baru dinamakan dengan nabi dan rasul. Nah, itu fahami, kalimat wahyu itu enggak mesti kalau Allah mewahyukan sesuatu itu namanya wahyu itu kenabian, tidak. Allah Ta'ala mengatakan wa auhayna ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan. Kami wahyukan kepada lebah untuk menjadikan rumah-rumah itu di pucuk-pucuk gunung. Lebah itu ketika bikin sarangnya itu pasti bentuknya sama. Baik lebahnya Indonesia, lebahnya Arab, negara banyak Eropa, Afrika, bentuknya sama. Pertanyaan, yang ngajari mereka siapa gitu? Allah memberikan wahyu kepada mereka gitu. Pertanyaan, berarti lebah itu dikasih wahyu, berarti nabi wahyu itu kan gitu. Kan dapat wahyu itu loh. Kita katakan enggak, itu bukan nabi, itu namanya ilham. Contoh lagi, Allah Ta'ala mengatakan idz auhayna ila ummika ma yuha. Gimana ayatnya? Benar enggak? Anikdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yam. Ayatnya gimana? Surat Toha itu. Idz auhayna. Ya kan? Idz auhayna ila ummika ma yuha. Ingat wahai Musa, banyak kenikmatanku yang telah aku berikan kepada kamu. Di antaranya apa? Ketika kami wahyukan kepada ibumu, supaya ibumu itu menaruh kamu ketika dilahirkan di dalam keranjang, dan keranjang dialirkan ke sungai. Kami wahyukan ibumu wahai Musa untuk itu gitu. Nah, berarti ibunya Nabi Musa itu nabi enggak? Bukan, itu bukan wahyu untuk pengangkatan sebagai seorang nabi, bukan. Tetapi itu adalah ilham. Allah Ta'ala memberikan ilham kepada, dan semua kita, semua diberikan sama Allah Ta'ala ilham gitu, semua, termasuk kita semua itu. Contohnya misalkan kita dulu, kita dulu ketika di rahim ibu kita itu, sampai akhirnya pas masa lahir, pertanyaan, kenapa kok keluarnya kepala dulu gitu? Yang ngajari antum siapa dulu itu? Dia antum yang ngajari siapa itu? Kok antum munculnya kepala dulu, nggak kakinya dulu gitu? Siapa yang ngajari kok manusia itu sekolahnya kepala dulu itu? Itu ilham dari Allah Ta'ala. Semua kita itu kasih ilham sampai kita lahir, kemudian kita belajar merangkak. Itu siapa yang ngajari kita? Itu siapa gitu? Allah, dinamakan dengan ilham. Walaupun ilham itu yang namanya wahyu. Ilham itu namanya wahyu juga. Nah, jadi di sini pun semua binatang itu berjalan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Allah perintahkan mereka. Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa liman Allah Ta'ala qad alima ma kana min awwalid dahri wa man lam yakun wa ma huwa qaidun ahsahu wa addahu addan wa man qala innahu la ya'lamu illa ma kana wa ma huwa kainun faqad kafara billahil azim. Qala mu'allif wa ta'ala wal imanu bi anna Allah Ta'ala qad alima ma kana min awwalid dahr. Beriman bahwasanya Allah Ta'ala sudah mengetahui segala sesuatu dari awalnya.
wa ma lam yakun, dan apa-apa yang tidak akan terjadi, apa yang sudah terjadi dari awal, apa yang tidak terjadi, wa ma huwa kain, dan apa-apa yang akan terjadi. Ahsahu wa addahu adda, Allah telah menghitung dan Allah telah menjumlah semuanya. Wa man qala innahu la ya'lamu illa ma kana, siapa yang mengatakan Allah itu hanya mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, wa ma huwa kain, dan sesuatu yang akan terjadi, faqad kafara billahil azim, dia telah kufur kepada Allah Ta'ala. Ini berbicara tentang ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah itu ilmunya dahsyat sekali, sampai Nabi Musa alaihissalam ketika belajar sama Nabi Khidir, berjalan di atas kapalnya itu, di atas perahunya itu disebutnya dalam sebuah riwayat, walaupun dalam Al-Quran tidak disebutkan cerita yang berkaitan masalah ini, yaitu ketika kapalnya yang membawa Nabi Khidir itu berjalan, itu ada burung kecil, usfur, dinamakan dengan usfur, burung kecil, itu hinggap di pucuknya kapal. Setelah itu Nabi Khidir mengatakan, Musa, coba lihat apa yang dikerjakan sama burung itu. Setelah itu burungnya itu ke bawah, minum air sedikit, setelah itu terbang. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau punya ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau dan saya nggak punya. Saya juga punya ilmu yang Allah ajarkan kepada saya dan kamu nggak punya, sehingga kamu sekarang belajar sama saya. Jika seandainya ilmu kita berdua digabungkan dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala, maka perbandingan seperti air minum yang diminum sama burung dibandingkan dengan samudra yang luas ini. Sehingga ilmu Allah itu luar biasa. Maka jangan pernah kita itu terbetik dalam pikiran kita masalah ilmu Allah. Kenapa? Karena kalau kita itu terbetik masalah ilmu berkaitan dengan Allah, nanti akan meremehkan. Kenapa? Cakupan otak kita itu nggak mampu gitu loh. Tidak mampu untuk membicarakan ilmu Allah itu, karena samudra yang nggak bertepi ilmu Allah Ta'ala itu. Sehingga Allah itu penuh dengan hikmah, yaitu tentang ilmu Allah itu luar biasa, dahsyatlah ilmu Allah Ta'ala itu. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, ya'lamus sirra wa akhfa, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui kha'inatal a'yun, lirikan mata, mata-mata yang berkhianat, yaitu lirikan mata, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang kau sembunyikan dalam hati kamu, walaupun kamu nggak ngomong gitu. Ada yang lebih dasar lagi, Allah Ta'ala mengatakan, ya'lamus sirra wa akhfa, Allah mengetahui sesuatu yang sir itu rahasia, dan sesuatu yang lebih rahasia. Apa itu sir? Sir itu sesuatu yang sudah ada dalam pikiran, cuma belum kita munculkan. Itu namanya sir. Dimana sudah ada di pikiran kita, antum nggak tahu karena saya belum ngomong gitu. Tapi sudah ada di pikiran kita itu, Allah tahu itu. Wa akhfa, dan yang lebih rahasia lagi, lebih tersembunyi dari itu, yaitu apa? Yang belum terbetik dalam pikiran kita, Allah pun sudah tahu. Sehingga nanti cakupan ilmu Allah itu mencakup tiga. Cakupan ilmu Allah itu mencakup tiga. Innallaha ya'lamu makana, Allah mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, apa saja. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah jatuh satu helai daun di hutan belantara. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidak ada biji yang ada dalam perut bumi. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, tidak ada yang kering dan yang basah, semuanya terdata semua. Jadi innallaha ya'lamu makana, yang sudah terjadi. Yang kedua, wa ma sayakunu, cakupan ilmu Allah, Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi, apa saja yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu, dan Allah mengetahui sesuatu yang gak akan terjadi, karena kalau terjadi akan berakibat sesuatu. Yaitu maksudnya apa? Ilmu Allah itu sampai cakupannya itu mengetahui sesuatu yang gak mungkin terjadi gitu. Kenapa? Karena kalau itu terjadi nanti ada sesuatu lagi gitu. Contohnya misalkan ketika orang-orang kafir itu di hari kiamat mereka minta dikembalikan. Wahai Tuhanku, tolong kembalikan saya hidup lagi di dunia supaya saya bisa beramal soleh yang dulu kita lupakan. Maka Allah telah mengatakan, lau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Jika seandainya mereka ini dikembalikan lagi ke kehidupan dunia, la'adu limanuhu anhu, mereka akan kembali lagi berbuat dosa dan maksiat. Wa innahum lakadzibun, dan mereka itu para pendusta mereka ini. Yaitu apa? Allah tahu kalau mereka dikembalikan, yang itu nggak mungkin diwujudkan itu. Hidup lagi di dunia nggak mungkin diwujudkan. Tapi kalaupun dikembalikan, Allah itu tahu nantinya itu dia mau apa gitu. Paham ya mas? Ini cakupan ilmu itu. Allah itu tahu sesuatu yang tidak terjadi. Kenapa? Karena kalau dijadikan itu akan terjadi seperti ini itu. Sehingga apa? Allah tutup ilmunya itu, tidak dijadikan itu. Karena Allah tahu kalau terjadi itu nanti bakalan seperti itu gitu.
Itu sampai cakupan ilmu Allah itu sampai seperti itu, sehingga dahsyat ilmu Allah itu luar biasa. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, dan mengingkari ilmu Allah itu sampai tingkatan kufur. Maka itu kelompok-kelompok yang mengingkari takdir dinamakan dengan Qadariyah. Dinamakan dengan Qadariyah. Qadariyatul awail, Qadariyah yang awal, yaitu yang muncul sama sahabat. Akhir-akhir sama sahabat muncul Qadariyah itu. Itu dihukumi sama para ulama sebagai orang kafir. Kufar, mereka itu orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka sampai mengingkari ilmunya Allah. Kan takdir itu kan ada 4 tahapan. Jadi takdir itu ada berapa? Iman kepada takdir itu beriman kepada 4. Beriman kepada ilmu Allah, beriman kepada pencatatan Allah di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, beriman kepada kehendak Allah. Yang keempat, beriman kepada penciptaan Allah Ta'ala. Jadi orangnya beriman sama takdir harus beriman kepada 4 ini. Dia beriman bahwa kejadian ini sudah Allah ketahui sebelum terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, dia beriman bahwa kejadian ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Datanya sudah ada. Yang ketiga, beriman bahwa kejadian ini terjadi karena kehendak Allah. Yang keempat, beriman bahwa Allah menciptakan kejadian itu. Nah, berarti ada 4 ini. Kata para ulama, ini siapa yang mengingkari ini, dia Qadariyah. Tapi Qadariyah itu ada 2. Ini dibagi menjadi 2. Dinamakan dengan Qadariyatul Ghula. Qadariyah yang ekstrim, yang mereka sudah dikafirkan sama para ulama, yang mengingkari 2 poin pertama, masalah ilmu dan penulisan Lauhul Mahfuz. Sehingga Qadariyahnya zaman awal sahabat dikafirkan sama para ulama karena sampai tingkatan mereka mengingkari ilmu Allah Ta'ala. Kemudian kedua, Qadariyah yang dia itu merupakan ahlul bidah tapi tidak sampai kafir. Siapa itu? Mu'tazilah, yang mereka mengingkari 2 yang terakhir ini, menetapkan ilmu Allah dan Lauhul Mahfuz, tapi mereka mengatakan kejadian yang terjadi bukan kehendak Allah, kehendak makhluk, kita yang menciptakan, dan Allah tidak pernah menciptakan. Nah, itu sehingga mereka mengingkari yang kedua ini, maka dia ahlul bidah dan mereka tidak kafir. Nah, itu kata Abdullah bin Abbas ketika disampaikan tentang masalah kelompok-kelompok yang muncul Qadariyah di zaman beliau, yang mengatakan annal amra unfun, sesungguhnya perkara itu baru bagi Allah Ta'ala. Allah tahu setelah terjadi. Maka beliau mengatakan, nanti kalau kamu pulang ke sana, pulang ke negeri kamu, kalian ketemu dengan mereka-mereka ini, katakan kepada mereka, jika seandainya mereka itu menginfakkan harta 1 gunung emas, Allah tidak akan terima infak mereka sampai mereka beriman sama takdir. Katakan kepada mereka, Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Menunjukkan apa? Abdullah bin Umar menghukumi kafirnya mereka. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan nadhirul qadariyata bil ilmi, bantah orang Qadariyah itu tentang masalah ilmu dulu. Kalau mereka mengingkari, kafir, sudah hukumi kafir mereka ini. Mengingkari ilmu Allah, kafir. Tapi kalau mereka masih menetapkan, maka kita bantah dengan takdir yang lain, yaitu masalah poin-poin yang lain tadi. Sehingga mengingkari ilmu Allah itu nggak main-main, sampai tingkatan kafir orang itu nanti ketika mengingkari ilmu Allah Ta'ala. Ya, sampai sini dulu, nanti kita lanjut. Ini nanti setelahnya beliau menyampaikan beberapa masalah-masalah fikih, tetapi dimasukkan dalam poin akidah. Kenapa? Karena seakan-akan sudah disepakati oleh para ulama, sehingga orang yang menyelisih masalah ini kayak orang-orang yang menyimpang. Itu nanti ada beberapa masalah fikih. Ya, sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.